Baik, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, kita berkumpul lagi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini adalah sesi yang ketiga dari doktrin Roh Kudus. Nah, kita belajar apa yang saya sudah persiapkan, yaitu dari bab 13 sampai bab 18, ada 6 bab yang akan kita pelajari. Dan semoga kita bisa menyelesaikan dalam waktu 30 menit ke depan ya. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh dalam keadaan sehat, segar, dan kami bisa mengikuti acara ini dengan baik. Mari Tuhan mengurapi kami semua. Siapkan hati pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saya share screen dulu ya. Baik. Malam hari ini kita akan membahas ada 6 topik yang akan kita pelajari. Yang pertama baptisan Roh Kudus dan tanda-tandanya. Dan tandanya ya. Jadi kita akan belajar kalau seseorang dibaptis itu tandanya apa sih? Apakah kalau orang berbahasa lidah itu menunjukkan bahwa dia atau pasti bahwa seseorang itu sudah dibaptis Roh Kudus? Nah, kita akan belajar ya. Kemudian baptisan Roh Kudus dan pimpinannya. Nah, fungsi baptisan Roh Kudus itu sebetulnya apa sih? Memimpin kita untuk supaya kita jadi apa? Nah, itu kita akan pelajari. Kemudian mengenai kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu seperti cairan yang bisa dibagi-bagi, diisi ke gelas sehingga dia bisa penuh, bisa separuh begitu ya. Nah, kita akan belajar ya. Kemudian yang keempat, kepenuhan secara temporal dan permanen. Nah, ini kita akan pelajari. Karena di Alkitab banyak kasus-kasus yang menunjukkan bahwa ada orang-orang yang dipenuhi secara temporal, ada orang yang dipenuhi secara permanen. Nah, bagaimana kondisi kedua perbedaan ini kita akan pelajari. Kemudian, tidak memutlakkan apa yang tidak mutlak. Nah, ini. Apakah yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak mutlak itu tidak boleh kita mutlakkan gitu ya. Nah, kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir, makna karunia roh dalam gereja. Nah, jadi karunia roh yang Tuhan berikan kepada kita harus tahu tujuannya untuk apa. Jadi bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk menunjukkan bahwa oh ini saya orang hebat loh, sudah dipenuhi Roh Kudus gitu ya. Sehingga akhirnya bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, malah kesombongan rohani. Oke, kita akan masuk di yang pertama. Baptisan Roh Kudus dan tandanya. Baptisan Roh Kudus merupakan suatu pokok bahasan yang tidak bisa dipisahkan dari karunia-karunia roh. Nah, tidak sedikit gereja yang memastikan secara mutlak bahwa kalau seseorang dibaptis Roh Kudus, tandanya adalah memiliki karunia-karunia Roh Kudus tertentu. Nah, ini ya. Ada kebanyakan gereja-gereja memastikan ya, bahwa kalau seseorang sudah dibaptis Roh Kudus, maka ada tanda-tandanya, yaitu karunia-karunia Roh Kudus tertentu. Seakan-akan karunia-karunia roh tertentu tersebut menandai seseorang telah dibaptis Roh Kudus. Jadi kalau seseorang bisa berbahasa roh gitu ya, wah ini sudah dibaptis Roh Kudus gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih dalam ya. Betapa dangkal dan miskinnya pemikiran ini. Sementara mereka merasa memiliki urapan Roh Kudus, merasa memiliki urapan Roh Kudus, tidak menunjukkan buah-buah roh yang baik. Di dalam gereja sering terjadi pertikaian, perpecahan, serta berbagai pelanggaran moral. Nah, ini. Jadi sebetulnya tidak ada korelasinya antara orang yang sudah diurapi Roh Kudus atau merasa memiliki urapan tetapi moralnya belum
memenuhi syarat gitu ya. Lalu dalam kisah para rasul terdapat peristiwa yang berkenaan dengan baptisan Roh Kudus disertai dengan beberapa tanda karena untuk menunjukkan bahwa apa yang pernah dijanjikan mengenai turunnya Roh Kudus itu sudah digenapi. Jadi kalau kita baca di Perjanjian Lama ya, di Yoel, di kitab Nabi, kitab-kitab lain, itu kan ada janji akan dicurahkan Roh Kudus. Nah, ini di kisah para rasul digenapi. Nah, itu juga sebagai tanda ya. Sejak saat itu orang percaya harus bergumul untuk dikembalikan menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Karena inilah maksud Roh Kudus dimeteraikan. Jadi maksud Roh Kudus itu bukan supaya gaya-gayaan, oh ini bisa bahasa roh, bukan. Tetapi untuk mengembalikan manusia kepada rancangan semula, membimbing manusia menjadi dewasa rohani, dikembalikan kepada rancangan semula. Dalam hal tersebut, Allah hendak menunjukkan kepada dunia bahwa inilah yang sangat istimewa berkenaan dengan cara berada Roh Allah dalam menyelenggarakan proses keselamatan. Tanda-tanda spektakuler dari karunia-karunia roh serta keajaibannya tersebut menunjukkan adanya masa baru dalam sejarah kehidupan manusia. Jadi cara beradanya roh Allah itu, cara keberadaan Allah, roh Allah di dalam manusia itu dimulai dengan masa yang baru, yaitu dengan turunnya Roh Kudus di Yerusalem, di loteng Yerusalem itu ya. Harus diperhatikan bahwa tanda-tanda tersebut tidak bersifat mutlak. Saya ulangi ya, ini penting. Harus diperhatikan bahwa tanda-tanda tersebut tidak bersifat mutlak. Artinya bahwa orang-orang yang percaya mengalami baptisan roh tidak selalu harus disertai dengan tanda-tanda tertentu secara mutlak. Cara Allah bertindak pada gereja mula-mula tidaklah sama dengan cara Allah bertindak di zaman lain yang berbeda. Jadi kalau Allah bertindak pada zaman gereja mula-mula di loteng Yerusalem, ada tiupan angin keras, ada bahasa roh, ada lidah-lidah api yang turun ke murid-murid Tuhan Yesus. Itu cara yang dipakai Allah pada zaman itu. Nah, tidak mutlak, tidak harus semua zaman, semua gereja harus mengalami hal itu. Jadi itu tidak mutlak. Sangat besar kemungkinan pada masa aniaya, tanda-tanda seperti yang terjadi di Yerusalem pada hari Pentakosta tidak terulang. Ya, tidak terulang. Bahkan sampai sekarang atau bahkan sampai Tuhan datang kembali. Jadi lidah-lidah api yang pernah turun di Yerusalem itu tidak pernah terulang. Caranya Roh Kudus membaptis atau memenuhi murid-muridnya itu berbeda-beda, tergantung bagaimana Allah mau bekerja. Pada masa aniaya justru orang percaya seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi keadaannya berbeda sekali ya. Apakah seseorang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus bisa menolak pimpinan Roh Kudus sehingga Roh Kudus meninggalkannya? Nah, ini pertanyaannya. Banyak orang berpikir bahwa kalau seseorang sudah dibaptis Roh Kudus, maka ia tidak bisa menolak pimpinan Roh Kudus atau tidak bisa murtad lagi. Seakan-akan baptisan tersebut menjadi meterai yang secara permanen membuat orang memastikan seseorang tidak dapat binasa. Nah, sekarang kita baca di Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Tapi saya cuma tulis yang ayat ketiganya saja ya. Ini ceritanya tentang keturunan Set. Jadi Adam itu kan punya anak dua, Kain dan Habel. Habel mati, kemudian ada penggantinya Set. Nah, si Kain ini kan tidak suka dengar-dengaran akan Tuhan, sedangkan Set ini adalah mewakili orang yang rohani gitu ya. Orang mewakili anak Allah yang mengikuti pimpinan roh ya. Nah, tetapi apa yang terjadi di Kejadian pasal 6 ini? Keturunan Set ini
kawin dengan keturunan Kain. Jadi antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Sehingga ini melukai hati Allah, mengecewakan hati Allah. Nah, di ayat 3, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, jadi roh Allah itu undur dari manusia. Sebetulnya Allah itu ketika Adam gagal, itu Allah tidak serta-merta undur dari hadapan manusia. Allah masih berharap kepada keturunan Setnya. Keturunan Set itu anak-anaknya bisa menjadi anak-anak yang mengikuti pimpinan roh, hidup dalam rohnya Allah gitu. Tetapi ternyata keturunan Adam juga gagal. Di Kejadian pasal 6 itu, mereka kawin dengan anak-anak yang bukan anak Allah, kawin dengan anak manusia. Keturunan Kain ya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keadilan Tuhan sekaligus untuk membuktikan kebenarannya, sehingga Allah tidak bisa dipersalahkan. Ternyata bukan hanya Adam yang gagal, keturunannya pun ketika dipimpin Roh Kudus untuk menjadi manusia yang dikehendaki Allah, juga gagal. Jadi sampai keturunan di Kejadian pasal 6 itu akhirnya undur juga, gagal juga. Ya. Hidup menurut kehendak sendiri, inilah yang disebut sebagai hidup dalam daging. Di Roma pasal 8 ayat ke-8 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah ya, ini kan kalimat ini kurang jelas gimana. Hidup dalam daging itu adalah menuruti kehendak diri sendiri. Itu berarti bukan anak Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau seseorang hidup dalam daging tidak mungkin selamat. Untuk ini jangan berpikir yang penting percaya pasti selamat. Ini pasti ajaran yang salah, ya. Ajaran yang keliru, yang penting percaya pasti selamat. Ini pasti salah. Seorang yang selamat adalah mereka yang bermoral Allah, yaitu yang tidak hidup dalam daging. Hidup oleh roh di sini maksudnya adalah membiasakan diri berjalan dengan kehendak roh. Hidup oleh roh ya. Nah, kata hiduplah dalam teks aslinya adalah peripateo, yang memiliki beberapa pengertian antara lain behave, berperilaku atau berkebiasaan, atau conduct ourselves, mengatur diri sendiri, to walk, berjalan. Ya. Pada dasarnya kata peripateo menunjuk usaha untuk mengatur diri sendiri atau membiasakan hidup untuk dapat selalu sesuai dengan Roh Kudus. Nah, itu definisinya ya, peripateo. Membiasakan diri untuk hidup selalu sesuai dengan Roh Kudus. Ini bukan hal yang gampang ya. Tapi kalau kita lakukan setiap hari, kita latihan terus, setiap hari lama-lama pasti bisa. Hendaknya kita tidak berpikir kalau seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, maka ia tidak bisa menolak atau memberontak terhadap pimpinannya. Yang di sini Roh Kudus ya. Harus tetap diingat bahwa baptisan Roh Kudus hendak menunjuk keadaan di mana manusia dimungkinkan kembali untuk mencapai kesucian Allah. Jadi dimungkinkan itu berarti kan bisa ya, bisa tidak. Tidak pasti, tidak harus, atau tidak bisa menolak. Bisa, manusia tetap masih bisa menolak. Kalau dia tidak mau mengikuti pimpinan Roh Kudus, ya dia menolak. Jadi ini hanya dimungkinkan ya. Jadi diberi peluang. Tinggal dia mau nurut apa enggak gitu ya. Bagaimanapun manusia tidak pernah kehilangan kehendak bebasnya. Ini yang penting ya. Manusia itu diberi kehendak bebas. Jadi manusia menentukan nasib kekalnya, nasib dirinya sendiri. Mau masuk surga atau masuk neraka. Mau kekal di surga atau kekal di neraka. Itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Sebab manusia harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Paulus sendiri sudah menjadi rasul, tetap berusaha untuk berkenan kepadanya. Sekelas Paulus
orang hebat, rasul di zaman perjanjian baru, ini saja dia masih bilang berusaha untuk berkenan kepadanya. Untuk berkenan kepada Tuhan harus diusahakan sendiri, bukan karunia. Kita nanti baca ya di 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10. Dalam teks aslinya, kata berusaha adalah philotimeomai. Philotimeomai. Yang selain berarti berusaha, juga berarti berambisi dengan kuat. Berambisi dengan kuat. Jadi, keadaan untuk mencapai berkenan kepada Allah, itu diusahakannya dengan kuat. Dia memiliki ambisi yang kuat supaya Paulus ini berkenan kepada Allah. Ya, hebat ya. Kata berusaha dalam teks ini menunjukkan adanya niat dari individu untuk melakukan kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Jadi mengikuti pimpinan roh, bukan kehendaknya sendiri ya. Bukan suka-suka sendiri. Melakukan kehendak sendiri adalah hal yang otomatis bisa berlangsung. Tetapi melakukan kehendak Allah adalah perjuangan. Ini bukan hal yang mudah. Ini harus dilatih, diperjuangkan, baru bisa. Hal ini tidak diperjuangkan oleh Allah, tetapi diperjuangkan oleh setiap individu dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Pada akhir zaman, banyak anak-anak Allah yang gagal hidup dalam pimpinan roh Allah. Sehingga roh Allah undur. Karena mereka hidup dalam daging atau menuruti keinginan sendiri. Oleh sebab itu, setiap orang Kristen harus berjuang. Tidak dipengaruhi oleh pola hidup manusia di sekitarnya, tetapi tetap berjuang untuk hidup sebagai anak-anak Allah yang menunjukkan hatinya kepada Tuhan dan kerajaannya saja. Bapak Ibu, kita itu hidup di tengah-tengah manusia yang sekuler ya. Di tengah-tengah manusia yang hidupnya suka-suka sendiri gitu. Nah, bagaimana kita bisa hidup berada dalam pimpinan Tuhan? Nah, hati kita harus ditujukan kepada Tuhan dan kerajaannya. Kalau nggak, pasti kita terpengaruh. Firman Tuhan menasihati agar orang percaya tidak mendukakan Roh Kudus. Mengapa bisa mendukakan Roh Kudus? Sebab ada kemungkinan orang percaya kembali kepada hidupnya yang lama, kepada cara hidupnya yang lama. Sama seperti cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Efesus 4 ayat 17. Teks ini jelas sekali mengungkapkan bahwa ada kemungkinan seseorang yang sudah dimeteraikan Roh Kudus bisa kembali ke cara hidup yang lama. Tidak mengherankan kalau nama seseorang yang sudah ditulis dalam kitab kehidupan bisa terhapus. Wahyu 3 ayat 5. Ya, jangan mentang-mentang udah Kristen, wah saya udah turun Kristen. Mati masuk surga. Belum tentu. Kalau kita tidak hidup dalam pimpinan roh, Roh Kudus undur dari hadapan kita tidak disertai, ya nggak selamat. Jadi kemungkinan itu selalu ada. Makanya harus berjaga-jaga. Kalau seseorang hidup dalam daging dan selalu mendukakan roh Allah, Efesus pasal 4 ayat 30, maka Roh Kudus berhenti menggarap mereka. Tidak digarap, tidak dibentuk, tidak diarahkan ke kerajaannya. Ini berarti memadamkan roh. Sampai pada taraf tertentu, kalau seseorang tidak bersedia bertobat, maka ia bisa menghujat roh. Jadi menghujat roh bisa terjadi atas mereka yang tadinya sudah menerima penggarapan Roh Kudus atau telah mengalami atau ada di masa baptisan Roh Kudus. Ya. Ada ayatnya ya, kalau berdosa kepada Tuhan Yesus itu bisa diampuni, tetapi kalau menghujat Roh Kudus itu tidak bisa diampuni dosanya. Ya, ini jelas, karena Roh Kudus itulah Roh Kudus yang membimbing kita ketika kita mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus undur, ya siapa lagi yang mau menyadarkan? Nggak ada lagi. Jadi nggak bisa diampuni. Ya neraka urusannya. Oke, sekarang tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan Roh Kudus? Kata kepenuhan dalam bahasa Ibrani-nya adalah nuwah. Nuwah ya. Kata ini berarti juga berbaring atau menempatkan diri. Dalam bahasa Yunani-nya adalah pleto.
kata yang sejajar dengan ini adalah pleroo. Kata ini juga berarti menjadi penuh atau melengkapi. Itu etimologi kata kepenuhan ya. Perjanjian Lama yang mengisahkan mengenai kepenuhan Roh Kudus dapat dibagi menjadi dua tipe. Pertama, kepenuhan secara temporal. Temporal itu sesaat saja ya. Dengan tanda-tanda fisik secara temporal. Hal ini terjadi dalam banyak peristiwa yang ditulis dalam Bilangan pasal 11, 1 Samuel, dan seterusnya. Kepenuhan Roh Kudus, tipe ini tidak menjamin manusia menjadi unggul. Seperti misalnya Saul. Ia juga kepenuhan roh, tetapi akhirnya dia menjadi orang yang tertolak. Kenapa Saul tertolak? Karena tidak dengar-dengar dan tidak menurut apa yang Allah perintahkan. Ketika dia disuruh membunuh semua orang Amalek, dia nggak bunuh. Saul lihat ini kambingnya tambun-tambun, bagus-bagus, hartanya nggak disuruh dibakar, dihancurkan, malah diambil. Cuma rakyatnya aja, sama kambing-kambing domba yang jelek-jelek, yang kurus-kurus itu ditumpas. Bahkan orang Amaleknya juga disuruh ditumpas, ternyata rajanya enggak juga. Jadi Saul ini bandel ya. Makanya Allah kecewa. Kemudian yang kedua, kepenuhan roh secara permanen. Nah, tanda-tanda ini tidak nampak secara spektakuler, tetapi buah kehidupan dari orang-orang seperti ini akan nampak dari keunggulan prestasi hidup mereka. Contoh orang yang dipenuhi dengan roh Allah yaitu Yusuf. Ya, Yusuf itu kan orang hebat ya, memiliki moral yang sangat baik gitu. Ketika digoda oleh istri Potifar, dia juga tidak jatuh ya. Musa, Joshua, Daniel, dan sebagainya ya. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab, orang-orang hebat. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, tercatat peristiwa-peristiwa mengenai kepenuhan roh, antara lain dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13, yaitu peristiwa Pentakosta. Kemudian tercatat pula orang yang dikatakan oleh firman sebagai penuh dengan roh, antara lain murid-murid Tuhan Yesus pada hari penuangan Roh Kudus. Kemudian ada Stefanus, kita tahu Stefanus itu yang dirajam ya. Dirajam itu dia penuh dengan roh Allah. Kemudian Paulus, kemudian Barnabas juga. Ya, ini ada ayat-ayat yang bisa kita temukan di Alkitab ya. Bila kita meneliti setiap kalimat yang bertalian dengan penuh roh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, kepenuhan roh atas seorang tidak dapat dipisahkan dengan kapasitas orang yang menerima kepenuhan rohnya. Jadi tidak mungkin Tuhan memenuhi roh secara permanen kepada orang yang hidupnya tidak berkualitas. Nanti bikin malu lah, ngaco nanti orang itu. Dalam perjanjian lama ditemukan orang yang penuh dengan roh Allah antara Yusuf, Daniel, ya di Kejadian pasal 4, 41 dan Daniel pasal 4. Kemudian yang kedua, kepenuhan roh pasti bertalian dengan tugas Bapa. Jadi ada misi yang harus dikerjakan. Ada tugas yang Bapa berikan kepada orang yang diberi kepercayaan dipenuhi dengan roh. Seperti halnya Yusuf dan Daniel, penuh dengan roh untuk melakukan kehendak dan rencana Bapa. Mereka adalah orang-orang yang mencari kehendak Bapa untuk menggenapinya. Yusuf harus menyelamatkan Mesir dan saudara-saudaranya di Kanaan. Daniel harus memberi kesaksian tentang Yahweh kepada bangsa kafir. Seiring dengan berjalannya waktu, kepenuhan roh yang dikehendaki oleh Allah adalah kepenuhan roh secara permanen. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 19. Hal ini akan menghasilkan kepekaan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Kualitas orang-orang yang dipenuhi roh secara permanen ini bisa dapat terlihat oleh semua orang di sekitarnya. Dengan demikian, ia akan efektif sebagai saksi Tuhan. Jadi, lebih penting, lebih bermanfaat adalah ketika orang itu dipenuhi dengan roh secara permanen. Karena kualitas orang ini akan memberkati orang-orang di sekitarnya, akan terlihat. Ya. Perlu dipahami bahwa Roh Kudus adalah cara keberadaan Allah.
Jadi Roh Kudus itu kan rohnya Bapa, roh Allah Bapa sendiri. Jadi cara keberadaan Allah itu di dunia itulah Roh Kudus. Nah, cara keberadaan Allah ini sangat dinamis dan fleksibel. Di Perjanjian Lama dalam berbagai kasus diungkap bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus dengan manifestasinya. Di Perjanjian Baru, Roh Kudus juga bisa memanifestasikan diri seperti burung merpati dan lidah api. Manifestasi umat Perjanjian Baru yang dipenuhi Roh Kudus secara temporal bermacam-macam sesuai dengan karunia yang diberikan kepada masing-masing. Nah, kepenuhan roh secara temporal dengan berbagai manifestasi adalah pekerjaan Roh Kudus sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Seperti Simpson dipenuhi Roh Allah, ia bisa merobek mulut singa. Nah, kepenuhan roh secara temporal ini tidak membuat Simpson menjadi orang benar dan secara permanen. Kita tahu ya, Simpson orang hebat ya, orang kuat ya. Tapi dia bisa takluk juga tuh sama si Delila itu ya, sehingga dia ketahuan rahasianya gitu. Nah, ini kan tidak dewasa gitu ya. Hal ini memberi pelajaran yang berharga bahwa orang yang dipenuhi roh secara temporal tidak menjamin dirinya menjadi dewasa rohani. Sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran sehingga mereka hanya suka dengan pengalaman-pengalaman supranatural berkenaan dengan karunia-karunia roh. Padahal pengalaman tersebut tidak menjamin seseorang menjadi dewasa. Lagi pula pengalaman supranatural sangat mudah dipalsu. Seharusnya yang lebih digemuli adalah kepenuhan roh secara permanen. Kepenuhan roh secara permanen manifestasinya sama. Mereka menjadi orang-orang yang bijaksana dan benar. Kepenuhan roh yang permanen ini bertalian dengan kedewasaan rohani seseorang yang memiliki kapasitas berjalan dengan Tuhan. Jadi, kalau yang temporal itu ya mudah dipalsukan, seperti bahasa roh diajarkan gitu ya. Bahasa roh kok diajarkan? Itu kan bahasa roh itu kan karunia. Karunia itu pemberian dari Allah. Kok diajarkan? Kan itu udah menyalahi gitu ya. Makanya mudah dipalsukan. Kalau orang sembarangan ngomong, oh ini bahasa roh. Dia mengklaim itu bahasa roh, padahal itu bahasa dirinya sendiri. Ngarang aja. Terus sama-sama nggak ngerti juga gitu. Jadi konyol ya. Dalam Perjanjian Baru, orang yang dipenuhi secara temporal tidak menunjukkan keunggulannya. Tetapi kalau dipenuhi roh secara permanen akan menunjukkan keunggulannya, terutama kesucian hidup. Tidak mungkin orang yang dipenuhi roh secara permanen mudah berbuat dosa. Umat Perjanjian Baru memiliki Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus diberikan untuk menuntun orang percaya mengenal kebenaran, atau Injil yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itulah kebenarannya. Jadi kita beruntung ya Bapak Ibu, kita ada di zaman Perjanjian Baru ini, kita memiliki Injil. Jadi yang diajarkan itu adalah hidupnya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus. Nah, tanpa Roh Kudus, Injil menjadi barang yang tidak berkuasa. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka rahasia Injil, kerajaan Allah. Injil inilah yang mengubah cara berpikir seseorang, sehingga seseorang mampu berpikir seperti Allah sendiri. Wah, hebat sekali ya. Manusia ciptaan bisa berpikir seperti penciptanya. Luar biasa. Tapi perjuangan juga tidak mudah. Kepenuhan roh sebenarnya harus diperjuangkan. Nah, perjuangan ini meliputi dua hal, yaitu pertama, mendengar firman Tuhan yang benar, sehingga mendapat pengetahuan mengenai logos yang memadai. Makanya gereja harus mengajarkan kebenaran ya. Kalau gereja mengajarkan firman yang salah, maka jemaat pasti jadi salah, jadi sesat. Nah, gereja harus mengajarkan logos yang benar. Karunia itu disediakan bagi semua orang yang percaya, yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, melalui pengalaman hidup sehari-hari, di mana Roh Kudus akan menasihati seseorang atau Tuhan berfirman secara lisan.
Inilah rema yang mendewasakan. Jadi ketika kita menerima firman Tuhan lewat khotbah, lewat pembacaan Alkitab, nah itu logos yang kita terima. Tetapi ketika kita menghadapi situasi nyata, keadaan real dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan berbicara, kamu ingat, jangan marah-marah begitu dong, mesti sabar. Nah, itu Roh Kudus yang mengatakan, membisikkan ke kita, itulah rema. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan, kita harus mengasihi sesama, kasihilah musuhmu, begitu ya, supaya kita bersabar terhadap mereka. Nah, itu yang mendewasakan, yang mengubah pola pikir dan pola hidup kita. Firman Tuhan secara logos maupun rema adalah pikiran Roh Kudus, sehingga seseorang dipenuhi oleh firman Tuhan, semakin penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan secara permanen akan membuat seseorang memiliki karakter Kristus yang sangat kuat. Semakin hari semakin memiliki kesegambaran dan keserupaan dengan Allah. Ingat ya, kalau di Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 itu, Allah ingin menciptakan manusia yang segambar dengan serupa dengan Allah. Nah ini, kalau kita berjuang dari hari ke hari, Roh Kudus memenuhi kita, kita tuh makin segambar dan makin serupa dengan Allah. Atau yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Kalau Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, itu maksudnya. Ini sebabnya tujuan utama yang bisa dikatakan tujuan satu-satunya Roh Kudus dicurahkan. Ya, jadi Roh Kudus dicurahkan tuh untuk menyempurnakan kita, bukan buat gaya-gayaan. Supaya kau di gereja udah kalau bahasa roh, hebat nih orang yang diurapi Tuhan bahasa roh. Bukan, itu gaya-gayaan, malah kecenderungannya untuk sombong rohani, untuk bisa dimanipulasi, rusak jadinya pelayanan. Sekarang ini topiknya memutlakan yang tidak mutlak ya. Memutlakan sesuatu yang tidak mutlak itu membahayakan konstelasi berpikir iman Kristen yang benar, yaitu bahwa hal tersebut bisa menjadi pemicu penyesatan. Nah, kalau misalnya terdapat pandangan orang Kristen yang tidak bisa berbahasa roh, berarti tidak dibaptis oleh Roh Kudus. Nah, ya kan kita sering dengar ya pandangan seperti itu. Maka terdapat orang-orang Kristen yang berusaha secara berlebihan atau memaksakan diri untuk bisa berbahasa roh. Oleh karena hal tersebut, maka terjadi praktek bahasa roh palsu atau dibuat-buat. Dan mereka sembrono berbahasa roh tanpa mengerti makna sama sekali. Bahasa roh diajarkan seakan-akan bahasa roh seperti bahasa manusia yang bisa dipelajari. Padahal karunia roh Allah adalah pemberian Allah yang tidak bisa diajarkan. Sungguh ini adalah sebenarnya sebuah pelecehan terhadap karunia roh. Jelas ya, namanya karunia. Bahasa roh itu karunia, itu pemberian Allah. Bukan sesuatu yang diajarkan. Kalau diajarkan ya kayak pelajaran sekolah begitu ya. Karunia pasti akan diberikan kepada orang-orang percaya yang dewasa rohani, yaitu mereka yang bisa dipercaya untuk mengemban tugas pekerjaannya. Allah pasti memberikan karunia-karunia-Nya tanpa diminta bagi mereka yang berkiprah di ladang Tuhan. Tanda-tanda yang dikerjakan oleh Tuhan pada peristiwa Pentakosta dalam Kisah Rasul pasal 2 sungguh suatu kejadian yang spektakuler. Selain tiupan angin dan lidah api, juga disertai dengan pengucapan bahasa lidah asing, tidak pernah terulang. Peristiwa ini hanya terjadi satu kali. Jadi kita jangan berharap kalau kita berdoa terus dijamah Roh Kudus, kemudian ada turun lidah-lidah api seperti yang terjadi pada abad pertama di Yerusalem pada hari Pentakosta, itu tidak akan pernah terjadi. Itu tanda hanya untuk hari itu aja. Baptisan roh yang terjadi di kota Efesus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang ke-6, selain disertai dengan tanda roh, juga disertai dengan bernubuat. Ya, baptisan roh di sini disertai dengan penumpangan tangan. Nah, jadi beda ya.
Ini ada bernubuatnya, ada tumpang tangannya. Di Yerusalem tuh nggak ada tumpang tangan. Mereka lagi kumpul-kumpul, ada tiupan angin keras kemudian turun lidah api gitu ya. Jadi beda. Hal ini menunjukkan bahwa Roh Kudus tidak harus disertai dengan cara dan tanda-tanda tertentu secara mutlak. Ya, jadi hal ini tidak boleh dimutlakan. Mengapa sebagian besar tanda baptisan Roh Kudus pada gereja mula-mula pada umumnya berbahasa roh? Nah, jawabnya adalah karena Tuhan hendak memberikan kesan yang kuat di depan mata orang-orang pada zaman itu bahwa mereka sudah dibaptis Roh Kudus, dirasuki oleh suatu roh. Dan roh itu adalah Roh Kudus yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Yesaya 44, Yeskiel pasal 39, Yoel pasal 2, dan seterusnya ya. Itu sudah dinubuatkan. Nah, ini buktinya gitu loh. Nah, Allah ingin menunjukkan. Meninjau gereja-gereja awal berkenaan dengan karunia roh ini, Paulus menulis bahwa karunia roh berguna untuk membangun. 1 Korintus 14 ayat 12 dan seterusnya. Kata membangun dalam teks aslinya adalah perisewo. Perisewo. Yang artinya selain membangun juga berarti membuat berlimpah. Untuk itu kita memperhatikan dengan serius tulisan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 12. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi jelas dalam tulisan ini Paulus menunjukkan bahwa karunia roh yang dimiliki, yang diperjuangkan untuk banyak orang Kristen untuk dimiliki, harus ditujukan guna membangun jemaat, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau sekedar membuat hal-hal yang fenomenal dalam gereja. Kalau memperhatikan kisah para rasul, kita dapati bahwa pemberian karunia roh bertalian dengan tugas penginjilan atau penerusan pekerjaan Allah Bapa yang diestafetkan kepada orang percaya. Oleh sebab itu, karunia-karunia roh bukan hanya menjadi kesukaan dalam gereja lokal, tetapi berkaitan langsung dengan proyek penginjilan pada gereja mula-mula. Jadi ada tugas ya untuk penginjilan di gereja mula-mula. Tentu saja jemaat pada waktu zaman rasul-rasul bukanlah jemaat yang sudah dewasa. Ini jemaat bayi pada waktu itu ya. Karunia-karunia roh diberikan sesuai dengan kebutuhan jemaat yang belum dewasa. Sebagai orang percaya yang hidup di zaman yang berbeda, kita ya maksudnya ya, kita harus melihat karunia roh yang lain yang berguna pada zaman kita. Jadi kita jangan menyamakan karunia roh pada zaman para rasul di abad pertama dengan karunia roh di zaman kita sekarang. Oleh sebab itu kita tidak boleh memaksakan harus menerima karunia roh seperti jemaat mula-mula tersebut. Kita tidak boleh memaksakan diri untuk memiliki suasana yang sama dengan jemaat mula-mula tersebut. Situasi dunia kita hari ini sungguh-sungguh jauh berbeda. Ya, jadi izinkan Roh Kudus bekerja sesuai dengan kebutuhan atau dengan zaman kita sekarang. Udah bukan zamannya kita lagi untuk gaya-gayaan berbahasa roh, bukan. Tapi bagaimana kita membangun mental yang benar, memiliki kedewasaan rohani yang berkenan di hadapan Bapa. Saya sudah selesai memberikan paparan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau sharing, silakan. Ada 6 topik yang kita tadi sudah bahas. Silakan Bapak Ibu, saya buka kesempatan untuk kita berdiskusi. Jadi kalau saya simpulkan, bagaimana kita bisa mempermanenkan Roh Kudus atau kita tetap memiliki Roh Kudus yang temporal, itu tergantung bagaimana respon kita ya terhadap Roh Kudus itu sendiri. Ketika kita mengecewakan atau kita mendukakan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan undur. Karena Roh Kudus tidak pernah memaksa manusia untuk dikuasai, ya tidak. Tetap manusia itu punya
kehendak bebas. Nah, makanya kita harus jaga itu. Kalau salah ya kita salah pilih ya rusak juga. Roh Kudus undur juga daya hadapan kita. Oke, Bapak Ibu, saya kira ini sudah hampir jam 9. Kita akan akhiri pertemuan kita. Kita akan bertemu lagi minggu depan untuk membahas sesi yang keempat, sesi yang terakhir sebelum kita ganti topik. Minggu depan di jam yang sama akan dibawakan oleh Pak James ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pertemuan malam hari ini, pemaparan materi tentang Roh Kudus, tentang doktrin Roh Kudus, dan juga kami sudah berdiskusi, kami sharing, saling mengisi, berbagi pengalaman. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Roh Kudus dan pertolongan Roh Kudus atas hidup kami sepanjang kami hidup dan kami mengiring Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah dalam hidup kami, dalam diri kami, berkaryalah secara leluasa. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Kami mau turut dan dengar-dengaran kepada nasihat Roh Kudus, karena itulah yang membuat kami menjadi dewasa dan berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Tuhan jagai kami, Tuhan peliharakan kami, Engkau yang menjaga jiwa kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat malam Pak David, terima kasih Pak David, Mama Eva.